Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan penuh semangat. Di video kali ini kita akan membahas tentang demokrasi, pemilihan langsung, serta relevansinya terhadap sila keempat Pancasila. Saya Ega Putri Julianti dan saya akan menemani kalian dalam pembahasan kali ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara demokrasi yang menggunakan sistem pemilihan langsung untuk memilih presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif. Tapi, pernahkah kalian bertanya, apakah sistem ini masih sesuai dengan nilai musyawarah dan mufakat yang ada dalam sila keempat Pancasila? Untuk mencari jawabannya, kita akan membahas berbagai pandangan dari beberapa narasumber yang punya perspektif berbeda tentang topik kali ini. Sebelum masuk ke diskusi lebih lanjut, yuk kita pahami dulu apa itu sistem pemilihan langsung. Sederhananya, sistem pemilihan langsung adalah cara di mana rakyat memilih pemimpin mereka secara langsung lewat pemungutan suara. Sistem ini dianggap memberi kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, dalam pengambilan keputusan, pemerintah seharusnya mengutamakan musyawarah dan perwakilan. Nah, apakah pemilihan langsung sudah sesuai dengan prinsip ini? Yuk kita simak pendapat dari para narasumber. Menurut aku pemilihan langsung itu udah demokratis banget ya. Terus pemilihan langsung juga udah paling pas buat negara demokrasi kayak Indonesia. Kayak rakyatnya juga punya hak nih buat milih pemimpinnya sendiri. Jadi hasilnya lebih legit dan nggak ada kesan titipan gitu sih Kak. Terus juga selain itu menurut aku pemimpin yang terpilih juga lebih tanggung jawab ke masyarakat karena mereka yang milih. Jadi kalau ada kebijakan yang nggak beres kayak kemarin gitu, contohnya rakyat bisa langsung menilai dan menentukan pilihan di pemilu berikutnya gitu sih Kak. Menurut aku sih masih ribet ya Kak sistemnya, terus juga banyak mengeluarkan biaya yang nggak perlu. Kayak contohnya banyak banget baliho-baliho yang kesebar di seluruh jalanan. Itu kan selain untuk ngeluarin duit banyak, juga bahaya bagi orang-orang yang jalan. Banyak banget kan Kak kasus yang nyebabin kecelakaan gitu dari itu gitu Kak. Oke, bagus sih, tapi harus dibenahin lagi kayak sistemnya, aturan kampanye tuh harus lebih ketat biar nggak ada politik uang dan hoaxnya. Jadi masyarakat Indonesia lebih nggak gampang termakan janji palsu. Sebenarnya sistem pemilihan langsung di Indonesia itu sudah sangat bagus ya Kak, karena rakyat bisa memilih pimpinannya sendiri. Tapi ada juga Kak tantangannya. Tantangannya apa tuh Kak? Misalnya biaya politik yang mahal, terus persaingan yang bisa bikin masyarakat terpecah belah. Nah, dan kadang yang menang bukan yang paling kompeten ya, tapi yang punya dana yang lebih besar gitu. Nita. Kalau menurut aku sistem pemilihan langsung Indonesia itu ada efektif dan nggak ada efektifnya. Efektifnya karena kita jadi bisa menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih mana presiden yang dia mau atau mungkin kepala daerah yang dia mau kayak gitu. Tapi negatifnya itu lumayan ngabisin anggaran. Menurut aku sendiri ya Kak, pemilihan langsung itu udah sesuai sih sama sila keempat karena rakyat juga bisa milih pemimpinnya sendiri. Tapi kadang orang milih bukan karena bijaksananya mereka Kak, tapi karena ikut-ikutan juga, terus pengaruhnya yang kampanye yang nggak sehat gitu, kayak buzzer lah zaman sekarang yang nyebutnya kayak. Jadi meskipun demokratis, sebenarnya harus tetap ada edukasi politik sih biar rakyatnya bisa milih dengan lebih bijak. Sebenarnya masih sesuai dengan sila keempat ya Kak ya, karena rakyat dikasih kesempatan buat menentukan pimpinannya sendiri. Walaupun nggak pakai musyawarah seperti di desa-desa zaman dulu gitu, sistem ini mencerminkan keterlibatan rakyat dalam demokrasi. Menurut aku sih ya udah sesuai sih, cuma kadang apa yang di lapangan tuh nggak sesuai dan nggak sesuai. Karena Sesuainya apa tuh Kak? sesuainya ya kita transparan kan, jadi kita bisa milih langsung. Nggak sesuainya karena pilihan kita beda, kadang ada terjadi kericuhan, jadi ya nggak sesuai aja menurut saya. Kalau untuk sekarang sih
jujur aja untuk eranya Prabowo sekarang ya, itu agak melenceng. Karena apa, janji-janji yang dia visi misi yang dia katakan sebelumnya sama apa yang udah direalisasikan sekarang itu nggak masuk. Banyak yang ingkar. Ya menurut aku sih iya, karena semua orang punya hak buat milih pemimpinnya sendiri. Tapi kalau prosesnya nggak sehat, misalnya ada hoax, kampanye hitam atau politik uang, jadinya malah jauh dari nilai Pancasila. Menurut aku sebagian memang udah sesuai sistem, terus juga kayaknya nggak banyak juga sih Kak yang masih pakai sistem kotor, kayak apa sih namanya, yang dikasih uang untuk milih ini, dikasih uang untuk milih itu gitu. Jadi ya menurut aku masih sedikit sih yang ngikutin sistem. Kalau untuk asas musyawarah dan mufakat itu menurut aku antara iya dan enggak. Iyanya mungkin karena kita dari awal udah setuju negara Indonesia kan demokrasi, jadi sejak awal kalau untuk pemilihan presiden kan udah pasti pemilu. Tapi untuk enggaknya itu kan banyak calon-calon yang masuk tuh karena adanya relasi, bukan karena skill atau kemampuan sendiri. Kalau bicara soal musyawarah dan mufakat, pemilu langsung sebenarnya belum benar-benar mencerminkan itu ya Kak. Karena sistem ini lebih ke siapa yang dapat suara yang terbanyak, bukan mencari keputusan bareng-bareng gitu. Sebetulnya udah sesuai banget. Ya itu balik lagi dari pemerintah, dari rakyatnya, dari masyarakatnya, itu yang bikin kita gak sesuai. Udah ya gak sesuai pokoknya. Menurut aku enggak sih Kak, karena kan banyak juga rakyat yang udah punya apa sih pilihannya sendiri dan nggak mau ngikutin suara rakyat yang lain, nggak ngikutin opini-opini yang lain gitu. Jadi dia menerapkan untuk ke dirinya sendiri aja, nggak sesuai rakyatnya gitu. Kayaknya udah jarang deh Kak. Yang ada sekarang lebih ke voting suara terbanyak nggak sih Kak? Kayak musyawarah sih masih ada, tapi di internal partai pas mereka nentuin calon aja gitu. Tapi buat rakyat sistemnya udah lebih ke siapa yang paling banyak dapat suara, dia yang menang gitu sih Kak, menurut aku ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak untuk waktunya. Oke, sama-sama Kak. Saat ini sih kayaknya jarang ya. Yang ada sekarang itu lebih kayak rebutan suara. Di musyawarah mungkin masih ada di tingkat partai, tapi nanti pas pemilunya rakyat tinggal milih aja. Oke Kak, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Gini ya Kak, kan setiap orang punya hak yang sama untuk pilihannya sendiri. Jadi pemilu lebih transparan dan pimpinannya yang terpilih juga bisa lebih bertanggung jawab gitu. Selain itu juga pemilu juga bisa bikin orang lebih sadar politik dan peduli sama isu-isu penting. Kalau menurut aku udah menyeluruh sih Kak, karena kan banyak juga di daerah-daerah yang udah ngikutin pemilihan secara semuanya gitu ya. Kalau itu sih tergantung orangnya sendiri ya. Maksudnya kalau udah dari awal punya pilihan, gue pengen beli ini nih, akhirnya jadi beli itu. Tapi kan balik lagi untuk calon-calon yang mau berpartisipasi dalam pemilu. Contohnya calon-calon presiden atau calon kepala daerah, itu kan mereka ada yang namanya promosi diri. Terus kayak yang sekarang yang dulu nih, bukannya sekarang, itu kan rakyat membeli karena ada salah satunya kan serangan fajar. Makin banyak duit yang lo kasih ke gue, makin sering gue beli, lo kan coba deh. Itu aja lah. Oke, harapan saya sih ke depannya ya, pemilu nggak cuma soal rebutan suara, tapi juga lebih banyak diskusi dan edukasi politiknya gitu Kak, biar masyarakat bisa pilih pimpinan dengan bijak. Harusnya pemilu bisa jadi ajang yang bikin kita makin bersatu. Oke, kalau gitu. Makasih ya Kak untuk waktunya. Harapannya bisa lebih baik memilih lagi sih Kak calonnya yang benar sesuai dengan visi misi mereka. Terus juga nggak ikut-ikutan yang berdampak pada pemilih yang lain, terus ke masyarakatnya juga gitu sih Kak. Baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau harapan
harapan saya mudah-mudahan pemilu ke depan tuh harusnya lebih jujur, terus bebas dari kecurangan, jangan sampai bikin rakyat terpecah, terus jangan sampai ada permainan politik kotor, terus pemilihan lebih dimudahkan, dan mudah-mudahan calon yang ada itu lebih berintegrasi pada masa depan. Kasih Kak. Oke teman-teman, dari pendapat beberapa narasumber dapat kita simpulkan bahwa sistem pemilihan langsung di Indonesia merupakan wujud nyata dari demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Namun dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, polaritas masyarakat, dan rendahnya kesadaran politik sebagian rakyat. Dalam kaitannya dengan sila keempat Pancasila, pemilu langsung mencerminkan prinsip kerakyatan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan asas musyawarah dan mufakat. Hal ini karena keputusan dalam pemilu didasarkan pada suara terbanyak atau voting, bukan melalui dialog untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih baik agar demokrasi tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Meskipun pemilihan langsung memberikan ruang partisipasi terhadap rakyat, masih banyak kendala yang membatasi keterlibatan masyarakat secara substansial dalam menentukan arah kepemimpinan. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan sistem seperti peningkatan edukasi politik, pengawasan ketat terhadap praktik politik uang, serta mendorong proses pemilu yang lebih berbasis musyawarah. Di masa depan, harapannya adalah sistem pemilu yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemimpin dipilih tidak hanya berdasarkan popularitas, tetapi juga melalui proses yang mencerminkan hikmat dan kebijaksanaan. Reformasi dalam sistem pemilu sangat diperlukan agar demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Demikian pembahasan mengenai sistem demokrasi pemilihan langsung dan relevansinya terhadap sila keempat Pancasila. Semoga di pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang demokrasi di Indonesia. Mari kita sama-sama menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab demi masa depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di diskusi selanjutnya.